Jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jaksa kok percaya ini kerugian real ya, kerugian nyata bukan potensi. Ini kan hasil diskusi lama dengan teman-teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama PT Timah ini dengan smelter itu ada 2,285. Perbuatannya apa? Nah ini kan PT Timah ke smelter swasta menyampaikan untuk pengolahan ke smelter swasta, kemudian ada kerjasama atas pengolahan tersebut. Nah ini timbul kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada PT Mitra. Nah ini kan ada yang punya IU PT Timah, dibawa ke swasta, PT Timah beli lagi. Nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka. Nah yang ketiga yang saya lihat polemik, dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga, WA, bagaimana 271 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor. Yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah, apakah kerugian lingkungan hidup ini yang dihitung oleh ahli ini menjadi kewajiban untuk dibayar? Nah ini kewajiban. Nah tentunya penyidik kan menjawab bukan asal ini kewajiban, tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang. Contohnya undang-undang Minerba ya. Minerba. Dan dengan dasar-dasar itu kita yakini, oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan bayar? Yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini. Kan tadi ada kerugian ekonomi, kerugian ekologis, kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan. Apakah kita bisa menghindar tiga ini? Saya bilang nggak bisa. Ini harus tetap dipenuhi. Itu pertanyaan saya kepada penyidik, dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya bahwa kita tidak bisa menghindari ini. Nah yang saya tanya lagi, siapa yang harus bayar ini? Nah ini yang menjadi polemik, apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor? Ternyata ya, penyidik ketika melakukan ekspos di hadapan kami, itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan IUP PT Timah. Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah. Pertanyaan ketiga, apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar ini? Sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung. Rugi terus. Jadi siapa yang makan uang timah ini? Maka saya minta ke penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi. Nah itu kira-kira bagaimana penyidik akhirnya meyakini, oh ini harus memang dipenuhi. Contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu. Satu contoh aja lah. Jadi ada pelakunya Dirut BUMN dengan menggunakan BUMN-nya mengajukan proposal pembiayaan. Ya. Nah, kemudian dibiayai oleh bank. Dibiayai oleh bank. Ini bank asing nih. BHS kalau salah. Bank asing di Singapura dibiayai. HSBC membiayai. Ini sudah inkrah nih. Nah, ketika sudah dibiayai, ternyata si oknum direksi ya, ada beberapa orang tersangka, saya lupa itu. Setelah dapat uang, dia gunakan untuk hal lain dari proposal yang dia sampaikan. Sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan gugatan arbitrase.
BUMN kalah, sehingga BUMN harus bayar. Nah, jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana. Karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase, ya wajar pembiaya jelas menang. Karena yang diagunkan justru BUMN-nya, PT-nya. Nah, kejaksaan masuk membuktikan di rootnya bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum, uangnya juga dikelola ya, dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN, ya, dan itu ternyata hakim sependapat bahwa itu tipikor. Barulah jaksa bisa melakukan perlawanan bahwa kewajibannya harus dibayar itu bukan melekat di BUMN yang dipakainya untuk agunan. Pertanyaannya adalah negara belum bayar, tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar, harus bayar, tinggal tunggu waktu. Dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Yang jelas negara belum mengeluarkan. Banyak perkara lain. Yang kita sidik juga sekarang Budi Said Surabaya. Negara kalah harus bayar berapa T itu? 1,3 triliun. triliun. PT Antam. Nah, apakah putusan tersebut Harus diikuti. ya terbebas dari tindak pidana? Nah, ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang. Karena jaksa yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikornya. Karena ada keterlibatan mufakat jahat bersama dengan pegawai Antam. Nah, jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kerugian real. Satu, karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan pengadilan sudah ada seperti perkara yang sama. Yang kedua, ini menjadi kewajiban PT Timah harus menutup ini karena di wilayah dia. Yang dimana di undang-undang itu ada berapa pasal tuh di sini. Ya, ini menjadi kewajiban pemegang iupnya. Jadi yang ketiga, ada alat bukti mufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban ini timbul ke PT Timah. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real, bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT Timah secu negara. Ya, jelas ya?